Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Buku kecil yang ada di tangan saya ini, buku kecil namun besar faidah, syarat akan pelajaran yang berharga. Asyru qawaid fi tazkiyatin nafs. 10 prinsip atau 10 kaidah dalam menyucikan jiwa yang disusun oleh Syekhun Al-Fadil, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau adalah guru besar dalam bidang akidah. Di sini beliau menjelaskan pentingnya menyucikan jiwa. Karena jika jiwa seseorang atau hati seseorang itu baik, maka seluruh amalannya akan baik. Seluruh aspek dalam kehidupannya akan baik. Dia akan jadi orang yang beradab, berakhlak mulia. Dia akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 makhluknya yang luar biasa. Allah bersumpah dengan matahari, dengan waktu duha, Allah bersumpah demi bulan, demi waktu siang, malam dan seterusnya. Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa atau hatinya. Bagaimana kita bisa menyucikan hati kita atau jiwa kita? Di sini Syekh menjelaskan ada 10 prinsip utama yang bisa kita tempuh. Prinsip yang pertama adalah at-tauhidu aslu ma tazku bihi nufus. Tauhid adalah prinsip utama, prinsip fundamental yang dengannya jiwa manusia akan suci. Mustahil seseorang kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia masih bergantung kepada selain Allah, dia masih berdoa berharap kepada selain Allah, dia masih cinta mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, mustahil jiwa dan hatinya akan suci. Kemudian prinsip yang kedua yang beliau jelaskan adalah ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kunci sucinya hati, sucinya jiwa. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling suci, paling dekat dengan Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih sempat berdoa memohon kesucian jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Minta kepada Allah agar diberikan kesucian hati atau kesucian jiwa. Kemudian prinsip yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini, Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran ya adalah mata air, sumber penyucian jiwa, sumber ilmu bagaimana kita bisa menyucikan jiwa kita. Sehingga orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya namun tidak mengambil ilmunya, tata caranya, metodenya dari Al-Quran, maka dipastikan dia akan gagal, bahkan dia akan tersesat. Waliya'udzubillah. Kemudian prinsip yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh, ittikhadul uswati wal qudwah. Menjadikan sosok Rasulullah SAW sebagai tauladan, panutan. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling suci hatinya, paling benar metode yang beliau tempuh dalam menyucikan hati dan jiwa, maka kita pun harus mengikuti cara dan metode beliau dalam menyucikan jiwa. Mengikuti selain metode Rasulullah SAW hanya akan melelahkan kita dan justru akan menyesatkan kita. Waliya'udzubillah. Kemudian yang kelima, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Kita harus memahami bahwasanya yang namanya menyucikan jiwa harus dilalui dengan proses. Proses yang pertama adalah membersihkan semua kotoran yang ada dalam hati kita, baru kemudian tahliyah, menghiasinya dengan keimanan, akidah yang baik dan benar, adab dan budi pekerti yang mulia. Kemudian yang keenam, prinsip yang keenam adalah ighlaqul manafidh allati tukhriju bil insani 'anit tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fir radilah. Prinsip dalam menyucikan jiwa yang keenam adalah menutup semua celah, semua pintu ya yang bisa mengeluarkan manusia dari kesucian jiwanya, yang bisa menjauhkan dia dari akhlak atau adab-adab yang terpuji, yang mulia, dan menjatuhkan dia kepada akidah atau akhlak yang tercela. Prinsip yang ketujuh adalah
tadakkurul maut wa liqa'illah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering-sering mengingat Allah, mengingat pertemuan dengan Allah, dan mengingat kematian. Ini insyaallah bisa membantu kita untuk menyucikan jiwa. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah takhyirul julasa atau takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa. Memilih teman, hanya teman-teman yang saleh, hanya teman-teman yang berilmu, ya. Memilih sahabat yang bisa menuntun kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kemudian prinsip yang ke-9 adalah al-hadar minal ujbi wal iqtirari bin nafsi. Ya. Hati-hati, mawas diri dari ujub, penyakit ujub, ya. Bangga diri, merasa diri merasa diri sudah suci dan seterusnya, merasa diri sudah melakukan ini dan itu untuk Islam, untuk kaum muslimin, merasa diri sudah melakukan ketaatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini silau akan diri sendiri, ini justru bisa akan menghapuskan setiap amal kita dan setiap upaya kita untuk menyucikan diri. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yang beliau jelaskan di sini adalah ma'rifatun nafs, mengenali jiwa kita, karakter kita. Karena jiwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan unsur kebaikan dan unsur keburukan di situ, ya. Ada sisi keburukan dalam jiwa kita yang senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dikerdilkan dengan ketaatan, dengan ilmu. Kemudian sisi baiknya yang senantiasa menyalahkan diri kita manakala diri kita bermaksiat, itulah yang harus dipupuk, dibesarkan dengan ketaatan, dengan zikrullah dan seterusnya. Ini adalah 10 prinsip, dan apa yang saya sampaikan adalah ringkasan dari isi kitab yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.